Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksud Rafiki, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang klasifikasi vokal. Ya, klasifikasi vokal ini ada pada mata kuliah fonologi bahasa Indonesia. Ini buku yang saya gunakan, karya Abdul Khair ya. Sebelumnya kita mulai dulu dengan pengertian vokal. Jadi huruf itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu vokal dan konsonan. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, dan O. Tetapi untuk huruf U, E, dan O sendiri itu dibedakan menjadi ada macam-macamnya lagi. Seperti E itu dibedakan menjadi 3, yaitu E, dan E. Ya, pertama kita akan masuk dulu pada pengertian vokal, karena nantinya kita akan berbicara tentang klasifikasi vokal, maka kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari vokal. Ya, jadi vokal ini adalah bunyi bahasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh glotis. Glotis ada pada tubuh manusia, yaitu alat ucap, dan setelah keluar dari glotis tersebut tidak mendapatkan hambatan dari alat ucap manusia. Contohnya huruf A itu tidak mendapatkan hambatan dari alat ucap manusia, hanya dipengaruhi oleh posisi lidah dan bentuk bibir. Ya, sudah saya contohkan tadi, seperti huruf A itu tidak mendapatkan hambatan, sedangkan huruf B itu kan mendapatkan hambatan dari bibir kita menekan. Jadi setelah keluar dari glotis itu mendapatkan tekanan dari bibir, sehingga muncul huruf B. Tapi kalau A kan tidak mendapatkan hambatan dari bibir maupun alat ucap apapun. Ya, kita masuk ke klasifikasi vokal dalam fonologi. Vokal ini diklasifikasikan ada 4 bagian. Ya. Yang pertama yaitu dari tinggi rendahnya posisi lidah. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu dari maju mundurnya lidah. Jadi lidah kita saat maju maupun mundur itu akan menghasilkan suara yang berbeda. Yang ketiga yaitu struktur.
ya. Yang ketiga itu struktur. Pasti masih ada yang bertanya-tanya, apa sih struktur itu? Ini bukan struktur tapi struktur, ada perbedaannya. Struktur itu adalah jarak antara lidah dengan langit-langit. Jadi ini struktur itu lebih tepatnya adalah jarak antara alat ucap yang satu dengan alat ucap lainnya. Dan yang keempat yaitu bentuk mulut, bibir. Jadi bentuk mulut kita itu jadi huruf-huruf yang kita keluarkan itu kadang membuat bentuk mulut kita berubah saat mengucapkannya. Ya, tadi sudah saya jelaskan untuk vokal itu diklasifikasikan menurut apa saja. Yang pertama tadi yaitu dari tinggi rendahnya posisi lidah manusia. Itu ada macam-macam huruf yang itu membutuhkan lidah kita berada di atas, ataupun ada huruf yang membuat lidah kita itu berada di bawah. Untuk tinggi rendahnya posisi lidah ini diklasifikasikan menjadi 6, yaitu yang pertama vokal tinggi atas. Vokal tinggi atas ini dihasilkan dari huruf I dan U biasa. I dan U, I biasa dan U yang biasa. Yang kedua yaitu vokal tinggi bawah. Vokal tinggi bawah ini dihasilkan dari huruf yang I yang mengarah ke E. Misalnya batik, nah itu kan I-nya mengarah ke E, bukan batik tapi batik, nah gitu. Yang huruf yang kedua yang mempengaruhi yang termasuk vokal tinggi bawah yaitu huruf U. Huruf U yang mengarah ke O, seperti kapur, duduk, itu kan lebih mengarah ke O, bukan kapur gitu kan, tapi kapur. Nah, itu adalah vokal tinggi bawah. Yang ketiga yaitu vokal sedang atas. Itu dihasilkan dari huruf E dan O. Jadi vokal sedang atas itu hurufnya yaitu E dan O biasa. E biasa dan O biasa, bukan E yang mengarah ke O ataupun O yang lebih mendalam, O botak. Yang kelima yaitu vokal sedang tengah. Ini di vokal sedang tengah ini hurufnya yaitu E yang mengarah ke dalam, yaitu kalau saya contohkan seperti kera kan beda. Huruf E itu ada 3, E sendiri, E dan E. Untuk yang keenam itu vokal rendah. Vokal rendah ini hurufnya hanya 1, yaitu huruf A. Huruf A biasa. Nah, memang A ini hanya ada 1 macam, tidak seperti I, U, E dan O.
itu ada macam yang lain. Ya, untuk klasifikasi yang kedua yaitu maju mundurnya lidah. Jadi lidah kita kadang kala itu maju dan kadang di tengah ataupun ke belakang. Di klasifikasi nomor 2 ini, maju mundurnya lidah ini dibedakan menjadi 3, yaitu vokal depan itu lidah kita maju, bukan sampai menjulur tapi agak maju. Yang kedua yaitu vokal tengah. Vokal tengah itu lidah kita berada di tengah, lebih ke belakang daripada vokal depan. Dan untuk yang ketiga yaitu vokal belakang. Lidah kita mengarah ke belakang, lebih belakang lagi daripada vokal tengah. Untuk huruf-hurufnya, untuk vokal depan itu adalah huruf I itu kan lidah kita agak menjulur ke depan, terus huruf E dan huruf A, lidah kita berada di depan. Sedangkan untuk yang vokal tengah itu adalah huruf E yang dalam, yaitu huruf E. Lidah kita akan sedikit terseret ke belakang, tapi masih berada di tengah-tengah. Yang ketiga itu yang vokal belakang itu adalah huruf U dan O. Huruf U dan O itu lidah kita akan semakin terseret ke belakang, daripada huruf yang E tadi. Ya, itu tadi klasifikasi yang nomor 2. Sekarang kita masuk ke klasifikasi yang nomor 3, yaitu struktur. Struktur tadi yaitu jarak antara lidah dan langit-langit mulut, ya. Di struktur ini dibedakan, diklasifikasi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama vokal tertutup. Vokal tertutup ini apabila lidah diangkat setinggi mungkin ke langit-langit, sehingga jarak antara lidah dan langit-langit itu mengecil, sehingga dinamakan vokal tertutup. Vokal tertutup ini hurufnya adalah I dan U. Saat kita mengucapkan huruf I dan U, itu lidah kita akan mengarah ke atas, sehingga struktur itu akan tertutup. Maka dari itu di huruf I dan U ini dimasukkan ke dalam vokal tertutup. Yang dua yaitu vokal semi tertutup. Jadi vokal semi tertutup ini sedikit lebih terbuka daripada vokal tertutup, sedikit ada celah, yaitu huruf E, huruf E dan huruf O. Itu masih lidah kita masih ke atas, mengarah ke atas, tetapi lebih tertutup huruf I tadi daripada huruf E, dan O. Yang ketiga yaitu vokal semi terbuka. Vokal semi terbuka ini yaitu huruf E, contohnya monyet, ya, E, dan huruf O, seperti botak, seperti itu.
itu masuk dalam vokal semi terbuka. Ini lidah kita lebih mengarah ke terbuka, Kalau yang E tadi kan lebih mengarah ke tertutup. Nah, tetapi di semi terbuka ini lebih terbuka, mengarah ke terbuka. Dan yang keempat yaitu vokal terbuka. Ini semuanya terbuka, a. Itu huruf yang masuk dalam vokal terbuka ini adalah huruf A. Itu lidah kita letaknya sangat jauh dari langit-langit mulut, sehingga dimasukkan dalam vokal terbuka. Itu klasifikasi empat macam yang masuk dalam klasifikasi struktur. Ya, selanjutnya yaitu klasifikasi yang keempat. Setelah tadi klasifikasi yang ketiga yaitu struktur, di klasifikasi yang keempat ini adalah dari bentuk mulut kita, kadang lebar, kadang bundar, ataupun netral. Ya, seperti yang saya terangkan tadi, jadi di klasifikasi bentuk mulut ini ada tiga macam, yaitu yang pertama klasifikasi bundar. Jadi klasifikasi bundar ini mulut kita membentuk bundar seperti halnya donat, bundar ya. Jadi di klasifikasi bundar ini ada 3 huruf. Huruf yang pertama yaitu huruf O. Saat kita mengucapkan huruf O itu mulut kita akan bundar, O. Huruf yang kedua yaitu bagian dari O itu dibagi menjadi 3. Jadi meskipun dibagi lagi tapi tetap sama, huruf O yang biasa ataupun yang O. Yang O pun mulut kita bentuknya tetap bundar. Dan huruf yang kedua yaitu huruf U. Saat kita mengucapkan huruf U, itu mulut kita posisinya akan bundar, bundar ya. Untuk yang kedua, macam-macam klasifikasi bentuk mulut yang kedua yaitu vokal tak bundar. Vokal tak bundar ini mulut kita tidak membentuk bundar, tetapi melebar. Huruf di melebar ini ada dua huruf, yaitu yang pertama huruf I. Saat kita mengucapkan huruf I, maka mulut kita akan tertarik ke samping, sehingga mulut kita tidak membentuk bundar, sehingga dinamakan vokal tak bundar. Huruf yang kedua yaitu huruf E. Sama seperti I, vokal tak bundar. Itu mulut kita akan tertarik ke samping, itu kan nggak bisa, huruf E ya. Jadi mulut kita tertarik ke samping, Yang ketiga dari bentuk mulut yang ketiga yaitu huruf A. Laki-laki A ini sendirian, berbeda macamnya. Dari struktur tadi, bentuk mulut juga berbeda. A ini dinamakan
netral, vokal netral. Karena A ini di posisi bentuk mulut kita tidak membundar ataupun tidak melebar, akan tetapi netral. A biasa, tidak bundar ataupun tidak lebar. Ya, itu macam-macam klasifikasi dalam bentuk mulut. Ya, jadi sudah saya terangkan 4 macam klasifikasi vokal. Yang pertama tadi klasifikasi dari tinggi rendahnya lidah. Nah, jadi tinggi rendahnya lidah itu membuat dari tinggi rendahnya lidah itu ada huruf-huruf tersendiri, ya. Mulai dari huruf yang perlu lidah kita tinggi, huruf yang perlu lidah kita agak rendah, ataupun huruf yang perlu lidah kita itu memang rendah. Yang kedua tadi dari maju mundurnya lidah, tadi ada 3, yaitu depan, tengah, dan belakang. Depan itu saat lidah kita maju, menjulur agak maju, ya. Yang ketiga tadi dari struktur. Saya ulangi lagi, struktur itu adalah jarak antara lidah dengan langit-langit mulut. Dan yang keempat yang baru saja saya terangkan yaitu bentuk mulut. Dari bentuk mulut tadi juga ada 3, yaitu vokal bundar, vokal tak bundar, dan vokal netral, ya. Itu adalah klasifikasi vokal dalam fonologi. Dan kemudian setelah ini saya sedikit akan menyampaikan tentang cara pelafalan huruf vokal A, I, U, dan E, ya. Yang pertama, cara pelafalan huruf A. Cara pelafalan huruf A yaitu menarik lidah ke belakang, A. Menarik lidah ke belakang dan ke bawah, A. Disertai dengan hembusan udara. Jadi setiap kita mengucapkan kata itu disertai dengan hembusan udara, semuanya hembusan udara. Mulut dibuka lebar-lebar, ya. Itu cara pelafalan huruf A. Bisa kita praktekkan huruf A, mulut kita melebar, A. Yang cara pelafalan kedua itu huruf I, yaitu menganjurkan untuk menjulurkan lidah ke depan dan ke atas. I. Lidah kita agak ke depan, disertai dengan hembusan udara. Dan saya terangkan tadi, setiap kita mengucapkan huruf ataupun kata kalimat itu disertai dengan hembusan nafas. Dan yang selanjutnya yaitu mulut dilebarkan, seperti di klasifikasi tadi, ya. Mulut kita dilebarkan, I lebar, I. Dan tidak membundar karena mulut kita lebar, jadi tidak membundar. Yang ketiga yaitu pelafalan huruf U. Menarik lidah ke belakang dan ke atas, U di dalam, disertai dengan hembusan dan mulut membundar, membundar, ya. Huruf yang keempat itu huruf E. Cara pelafalannya hampir sama dengan huruf I. Yang pertama, menjulurkan lidah ke depan dan ke tengah, jadi sedikit agak ke depan, disertai dengan menghembuskan udara
sementara, dan mulut melebar e. Bisa kita praktekkan ya. Yang terakhir, huruf vokal terakhir yaitu huruf O. Huruf O ini cara pelafalannya yaitu menarik lidah ke belakang. O, lidah kita akan tertarik ke belakang, disertai dengan hembusan nafas dan mulut dibundarkan. O, mulut kita akan membundar. O. Bisa kita praktekkan satu-satu. Huruf A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O ya. Itu tadi dari klasifikasi vokal dan cara pengucapan huruf vokal A, I, U, dan E. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu distribusi vokal. Apa sih distribusi itu? Distribusi vokal itu adalah letak atau posisi huruf vokal itu, huruf atau fonem itu dalam suatu ujaran, dalam satu ujaran ataupun dalam satu kata. Jadi huruf vokal ini bisa menduduki semua posisi ya. Huruf vokal ini bisa menduduki semua posisi, baik di depan, di tengah, ataupun di belakang ya. Tadi sudah saya terangkan tentang pengertian dari distribusi vokal ya. Selanjutnya yaitu macam-macam distribusi vokal. Agar teman-teman tidak bingung apa itu distribusi vokal, apa itu penempatan vokal, langsung saja saya contohkan. Posisi ini dibedakan menjadi 3, yaitu awal, akhir, dan tengah ya. Awal, akhir, dan tengah. Yang pertama huruf A. Contohnya yaitu, langsung saja saya contohkan. Huruf A di awal itu seperti kata anak, itu A-nya berada di depan ya. Untuk yang di tengah itu seperti dharma itu A-nya berada di tengah setelah huruf D. Dan yang berada di akhir itu seperti kota, itu kan A-nya berada di akhir kata. Kedua itu huruf I. Huruf I ini yang berada di depan itu huruf kata ikan, itu I-nya berada di depan. Yang di tengah itu pintu, I-nya berada di tengah. Dan yang di akhir itu api, itu I-nya berada di akhir. Huruf U, untuk huruf U ini yang nama ukir, itu U-nya berada di depan. Masuk, U-nya berada di tengah. Dan bau, itu U-nya berada di akhir kata. Yang huruf yang keempat itu huruf E, itu ekor, itu huruf E-nya berada di depan. Nenek, E-nya berada di tengah, ada 2 malahan. Dan sore, itu E-nya berada di akhir. Yang dia huruf O, yang terakhir huruf O. Obat, O-nya berada di awal. Balon berada di tengah. Dan bakso, itu huruf O-nya berada di akhir ya. Sudah saya sampaikan semuanya tentang klasifikasi vokal dan distribusi vokal ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila di dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ada
dari kualitas video yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maksud Rofiki mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.